Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiatul Husyan, NIM 42. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi evolusi. Apa sih evolusi itu? Evolusi yaitu proses perubahan perlahan dalam periode waktu yang sangat lama. Di dalam evolusi ada asal-usul kehidupan. Asal-usul kehidupan ada dua teori. Yang pertama ada teori abiogenesis, dan yang kedua ada teori biogenesis. Teori abiogenesis itu teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda yang tidak hidup atau benda mati. Contohnya, ada cacing berasal dari tanah, dan ada ikan berasal dari lumpur. Dan yang kedua, ada teori biogenesis. Teori biogenesis yaitu teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda lainnya atau makhluk hidup lainnya. Contohnya, ada seorang ilmuwan yang mengeksperimenkan teori ini. Kita lihat ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa teori dari beberapa ahli. Yang pertama, ada teori evolusi dari Jean-Baptiste Lamarck, atau biasa dikenal dengan teori Lamarck. Teori ini menyatakan bahwa evolusi merupakan hasil dari adaptasi organ tubuh terhadap lingkungan dan diwariskan kepada keturunannya. Contoh menurutnya yang paling nyata pada zaman dahulu adalah hewan jerapah. Pada zaman dahulu, menurutnya jerapah memiliki dua karakteristik, yaitu yang satu berleher panjang dan yang satu berleher pendek. Dan yang berleher pendek akan musnah dan akan mati karena tidak bisa menyesuaikan dirinya pada lingkungan, yaitu pohon-pohonnya akan meninggi dan tidak bisa makan untuk sumber kehidupannya. Dan yang kedua, ada jerapah yang berleher panjang. Karena lehernya panjang, bisa menyesuaikan dirinya dan bisa makan pada tanaman yang tinggi, jerapah akan hidup dan sampai saat ini. Dan yang kedua, ada teori Charles Darwin atau biasa dikenal dengan teori Darwin. Teori ini menyatakan bahwa spesies berasal dari spesies sebelumnya dan evolusi merupakan hasil dari seleksi alam. Menurutnya, contoh yang paling nyata pada zaman dahulu yaitu burung finch. Burung finch ini berasal dari Amerika Serikat. Karena ada seleksi alam atau perubahan alam di sana, burung finch akhirnya berimigrasi ke negara lain. Dan di sana burung finch bisa menyesuaikan dirinya, akhirnya bisa berubah menjadi beberapa macam burung finch sampai saat ini. Selanjutnya, ada isolasi geografik. Isolasi geografik terjadi karena adanya penyebaran geografis. Isolasi geografis terjadi komplasi. Satu spesies yang terpisah karena ada perubahan keadaan geografis yang menjadikan dua atau lebih kelompok populasi. Faktor penyebabnya yaitu adanya perubahan lingkungan. Ini terjadi karena tiba-tiba muncul melalui suatu peristiwa alam. Selanjutnya ada hukum Hardy-Weinberg yang berbunyi dalam jumlah banyak alel di dalam populasi akan tetap seperti frekuensi awal dengan sejumlah besar kerumitan. Kawin, acak, tidak ada perubahan di dalam gen, mutasi tidak dapat diubah ke dalam atau keluar populasi, dan tidak ada seleksi alam. Ada dua poin Hardy-Weinberg. Yang pertama, jika tidak ada kesulitan, maka frekuensi alel yang berbeda dalam populasi akan tetap atau tidak berubah sepanjang waktu. Yang kedua, dengan tidak adanya faktor pengganggu, maka frekuensi genotip juga tidak akan berubah setelah generasi pertama. Yang terakhir ada radiasi adaptif. Radiasi adaptif adalah proses di mana organisme berubah secara cepat menjadi beberapa bentuk baru, khususnya saat ada perubahan lingkungan yang membuat adanya sumber baru dan membuka niche ekologi tertentu. Contoh nyata dari radiasi adaptif adalah burung finch di Galaposa, yang menurutnya teori Darwin burung finch yang terdapat dari Galaposa berasal dari Amerika Selatan yang berjarak kurang lebih 900 km. Burung finch awalnya di Amerika Selatan karena adanya perubahan alam yang menuntut burung finch ini keluar dari
dari daerah tersebut, akhirnya burung finch pergi ke Galapagos. Dan akhirnya burung finch ini bisa menyesuaikan dirinya di sana. Dan sampai saat ini burung finch memiliki beberapa aneka macam ragam bentuk dan spesies baru. Terima kasih, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya yaitu ada mekanisme evolusi. Apa sih mekanisme evolusi itu? Mekanisme evolusi yaitu perubahan yang terjadi pada evolusi. Penyebabnya ada dua. Yang pertama ada mutasi gen, dan yang kedua ada seleksi alam. Mutasi gen dapat terjadi ketika kelahiran atau kemunculan gen. Penyebabnya ada dua. Yang pertama, kesalahan mengkopi gen, dan yang kedua karena faktor dari luar seperti radioaktif. Yang selanjutnya ada seleksi alam. Teori bahwa makhluk hidup hanya tak mampu beradaptasi dengan lingkungan lama-kelamaan akan mati. Hanya yang mampu beradaptasi saja yang akan hidup, dan sampai saat ini. Seperti teori dari Charles Darwin tadi ya. Selanjutnya ada isolasi geografik. Isolasi geografik terjadi karena adanya penyebaran geografis. Isolasi geografis terjadi komplasi. Satu spesies yang terpisah karena ada perubahan keadaan geografis yang menjadikan dua atau lebih kelompok populasi. Faktor penyebabnya yaitu adanya perubahan lingkungan. Ini terjadi karena tiba-tiba muncul melalui suatu peristiwa alam. Selanjutnya ada hukum Hardy-Weinberg yang berbunyi dalam jumlah banyak alel di dalam populasi akan tetap seperti frekuensi awal dengan sejumlah besar kerumitan. Kawin, acak, tidak ada perubahan di dalam gen, mutasi tidak dapat diubah ke dalam atau keluar populasi, dan tidak ada seleksi alam. Ada dua poin Hardy-Weinberg. Yang pertama, jika tidak ada kesulitan, maka frekuensi alel yang berbeda dalam populasi akan tetap atau tidak berubah sepanjang waktu. Yang kedua, dengan tidak adanya faktor pengganggu, maka frekuensi genotip juga tidak akan berubah setelah generasi pertama. Yang terakhir ada radiasi adaptif. Radiasi adaptif adalah proses di mana organisme berubah secara cepat menjadi beberapa bentuk baru, khususnya saat ada perubahan lingkungan yang membuat adanya sumber baru dan membuka niche ekologi tertentu. Contoh nyata dari radiasi adaptif adalah burung finch di Galapagos, yang menurutnya teori Darwin burung finch yang terdapat dari Galapagos berasal dari Amerika Selatan yang berjarak kurang lebih 900 km. Burung finch awalnya di Amerika Selatan karena adanya perubahan alam yang menuntut burung finch ini keluar dari daerah tersebut. Akhirnya burung finch pergi ke Galapagos. Dan akhirnya burung finch ini bisa menyesuaikan dirinya di sana. Dan sampai saat ini burung finch memiliki beberapa aneka macam ragam bentuk dan spesies baru. Terima kasih, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.